janjikan, yang Anda omongkan, itu mereka pasti akan lebih happy. Ya. Lalu ini penting, teman-teman di sini siapa yang belum punya polis prudential? Oh, belum punya semua. Yang belum punya, oh nggak ada ya? Oh sorry, salah. Berarti sudah punya semua ya? Nah itu satu contoh bagus. Jadi kalau kita misalkan ngomong, oh Pak ini rekening bagus Pak, untuk masa depan Bapak, untuk anak-anak Bapak, ditanya, kamu punya nggak? Nggak punya Pak. Ketawa loh mereka, bener loh. Itu ya, satu poin itu. Jadi apa yang Anda sarankan kepada nasabah? Dalam hal ini, khususnya untuk agent ya. Kadang kita kan di sini mikir, waduh uang itu kok begitu mudah dicari. Ya, kok uang itu transfer begitu. Ya, seperti saya waktu kerja dulu nggak pernah membayangkan saya bisa dapat income yang sedemikian gede seperti saya di Budi. Nggak pernah membayangkan loh. Sekarang, gila kok gede banget ya. Itu biasanya mulai apa? Timbul, udah beli ini, beli itu, gitu kan? Sebaiknya, ya itu nggak apa-apa sih, haknya kita. Tapi sebaiknya kita, dengan jualan ini kan nyuruh mereka apa? Disiplin dengan menggunakan uang ya. Seharusnya, sebaiknya kita juga disiplin. Supaya kita bisa jadi contoh. Oh, itu loh, ya dengan bisnis dia bisa berkembang loh. Ya, kita jadi contoh buat mereka. Jadi ini khususnya untuk ini lebih contoh, lebih konsepnya untuk penggunaan uang. Disiplinnya dengan penggunaan uang kita. Ya, income yang masuk ya. Kadang karena begitu mudah, keluarnya juga begitu mudah. Gitu. Nanti kan setengah bulan lagi dapat transfer lagi dari Prudential, ya kan? Ya itu it's okay, tapi jangan sering-sering kayak gitu ya. Mungkin satu saat kalau kita pas keluar negeri ya, tapi jangan setiap saat kayak gitu. Ya, duitnya nggak kumpul nanti, nggak bisa jadi contoh. Ya, kalau kita misalnya dari tahun ke tahun, ya kadang saya pernah ngomong sama agent saya, dia lihat saya kan udah oke gitu ya, maksudnya nggak bingung dengan komisi. Kalau dulu kan dari awal tuh nggak sedih sekarang. Pas saya ngomong sama dia, style saya waktu prospek ke orang, saya ngomong, tapi saya kasih catatan buat dia. Tapi cara saya ini bisa dilaksanakan kalau kita nggak bingung dengan operasional kita. Saya ngomong gitu. Kalau you mungkin jangan diterapkan mentah-mentah ya. Anda ambil aja prinsipnya, lakukan. Tapi jangan nyontoh mentah-mentah loh, nanti Anda nggak dapat komisi. Ya. Saya ngomong gitu sama dia. Jadi kita sebagai agent, ya apa yang kita dapat, ada baiknya kita simpen. Karena apa? Kan kita nggak ngerti ya. Kita sih optimis, tapi yang lebih baik akan lebih secure buat kita kalau kita punya cash, punya saving. Itu kita pasti akan jalani bisnisnya akan lebih enjoy lagi ke depan. Tapi kalau kita cul-culan itu ya nggak ada apa-apa, mungkin lihat ke depan itu yang didapat dimakan gitu ya. Wow, jangan Anda nggak akan kerja dengan, nggak bisa diterapkan dengan empati. Karena mau mikir empati, wah besok makan apa ya? Besok anakku sekolah mau bayar uang sekolah pakai duit apa? Nggak mungkin bisa mikir empati. Yakin deh, itu udah alamiah sekali. Kita baru bisa mikir kayak gitu pada saat kita merasa tenang, udah nggak dibingungin dengan macam-macam, kita bisa kerja dengan enjoy. Kalau nggak akan bisa, percaya. Itu alamiah sekali, ya. Ini. Lalu tingkatkan terus pengetahuan dan kompetensi diri Anda. Kalau bisa bentuklah image diri Anda. Kalau bisa orang ketemu Anda, ketemu kita, itu sudah punya image. Oh, ini tuh agent yang seperti ini. Oke, saya bisa percaya. Kalau kita sudah punya image yang baik, itu langkah selanjutnya akan lebih gampang. Orang akan membuka diri untuk dengerin kita ngomong, ya. Yang kelima, integritas itu juga dicerminkan oleh ya ekspresi kita. Kita harus selalu antusias, khususnya kalau ketemu orang, antusias. Kalau kita dalam lagi bad mood gitu ya, mendingan jangan ketemu orang deh. Kita lagi bermasalah dengan lagi cekcok misalkan dengan pasangan atau sedang punya trouble, saran saya tenangkan diri dulu, ya. Setelah tenang, oke, Anda baru bisa ketemu orang. Kalau enggak, saya yakin emosi kita itu terbawa loh. Kalau kita ada masalah di rumah, Anda ketemu orang itu terbawa pasti. Terbawa. Jadi mendingan tuh di cooling down dulu, tenang. Oke, Anda bisa ketemu. Kita di depan orang masih antusias, kalau enggak gimana kita bisa membuat orang itu untuk termotivasi, ya, untuk mengikuti saran kita, nggak akan bisa. Lalu selalu berpikiran positif, ini penting.
Seringkali kalau kita ketemu klien yang sibuk misalkan, aduh saya nggak bisa ketemu ini, oke minggu depan ya telepon, minggu depan telepon, oh nggak bisa saya lagi pergi. Itu kalau kita pikiran yang negatif, pasti akan mikir, oh mungkin dia nggak mau saya tawari lagi, oh mungkin dia menghindar dari saya, oh mungkin apalah, oh apalah. Itu kalau kita punya pikiran yang negatif. Tapi kalau kita punya pikiran yang positif dan kita yakin dengan diri kita, ya, oh orang itu nggak mungkin lari ke tempat lain, dia pasti trust sama saya, dia memang sibuk. Next time, oke Pak, nanti next time saya telepon lagi ya, kita janjian. Pasti beda, ya, ini. Jadi selalu antusias dan berpikiran positif. Nah ini yang terakhir. Ini nggak kalah pentingnya loh teman-teman, ya. Yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga tapi tinggal dalam satu keluarga ya pasti ya. Kita harus memiliki kehidupan keluarga dan kehidupan spiritual yang baik. Kalau enggak, ya tadi ngomongnya cuma di awang-awang tapi nggak membumi, ya orang nggak akan percaya sama kita. Ya. Ini efeknya besar sekali loh, besar sekali. Karena tadi kita bisa kerja dengan tenang, kita bisa ketemu orang itu, bisa kasih sharing pengalaman orang lain mungkin ya, atau kita bisa cerita ke dia, meyakinkan mereka ya. Itu kalau kita tidak punya pikiran yang tenang, yang damai itu nggak mungkin bisa cerita kayak gitu, nggak mungkin. Ada lagi emosi misalkan ya, ketemu orang, oh senyum, kelihatan itu palsu kelihatan, ya. Orang nggak akan trust sama kita, ya. Kasarnya gini, saya nyuruh orang tuh nabung di sini supaya mereka punya peace of mind, oke? Supaya mereka punya kehidupan yang tertata dengan baik, keluarga yang baik. Kalau keluarga saya sekarang nggak benar, maksudnya saya nggak bisa manage keluarga saya dengan benar, saya nggak bisa manage hidup saya dengan benar. Gimana saya bisa ngomong sama mereka untuk benar? Maksud ya, gitu ya. Jadi apa yang kita omongkan nggak akan kena ke dia, cuman lip service aja, ngomong doang, nggak ada isinya. Ya, oke. Ini beberapa sharing tentang bagaimana kita dengan empati, mengerti orang lain, dan bagaimana kita menjalankan itu dengan bentuk integritas. Ini beberapa tips. Sekali lagi, tentunya bagaimana kita menerapkan ini, atau mungkin ada hal lain yang bisa ditambahkan. Itu bergantung pada kita. Kerjalah dengan style, dengan karakter kita. Jangan meniru style atau karakter orang lain secara mentah-mentah. Ya, terapkan prinsip-prinsip itu, ngerti, terapkan sesuai dengan style kita. Maka kita akan dapat hasil yang jauh lebih bagus. Oke? Akhirnya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. See you all at the top nanti ya di Vienna dan Switzerland dan Monte Carlo. Tapi cuma 5 orang kalau Monte Carlo. Oke, sekarang sesi kalau ada yang mungkin mau tanya, mau apa silakan. Oke, bagi yang mau bertanya, untuk tahap pertama kita buka mungkin 3 pertanyaan dulu. Dan sebelum mengungkapkan pertanyaannya, mohon menyebutkan namanya, perkenalkan diri. Oke, terima kasih, silahkan. Selamat malam, nama saya Sanjung. Bapak beri pertanyaan, ada beberapa pertanyaan boleh ya? Dua ya? Boleh. 3 juga nggak apa-apa. Pertama, saya punya mungkin teman banyak dari kalangan kita. Tapi kenal dekat enggak, hanya kenal sekilas gitu aja. Bagaimana caranya saya bisa berempati terhadap kebutuhan mereka? Kalau saya dekat sama Bapak. Oke. Dan yang kedua, dari cerita Bapak tadi sebenarnya ini masalah rekrut ya. Untuk berhasil di Prudential atau di bisnis Prudential, sepertinya tidak mungkin kita jadi fokus atau istilahnya full timer. Sepertinya tidak mungkin. Perlu nggak saya masih merekrut orang-orang yang katakanlah masih ragu-ragu, misalnya katanya tidak mungkin full timer di sini. Langsung jawab dulu. 3 dulu. Langsung aja? Langsung aja. Oke, langsung aja. Lupa nanti. Yang pertama bagaimana berempati dengan dokter. Nah, saya kebetulan banyak dokter. Ya. 1, kalau kita mau dapat klien dokter, Anda harus uletnya setengah mati. Ulet setengah mati lagi ya. Karena apa? Ya kita harus ngikuti dia. Dokter yang sukses tuh yang kita cari kan yang berhasil kan, yang punya uang ya. Kalau yang nggak berhasil sih gampang, ada tempat anytime bisa, tapi nggak ada duitnya. Ya. Yang kita cari kan yang punya duit, dia pasti sibuk. Kalau dia sibuk, dia nggak punya waktu. Ya. Maka kita harus sesuaikan waktu kita dengan waktunya dia. Berarti harus ekstra, sangat-sangat sabar.
Karena yang nguber dia itu bukan hanya kita loh. Ke teledokter obat, ngantri itu kalau mau ketemu, ya. Pasien juga. Betul. Jadi kalau mau itu intinya satu, kita uletnya setengah mati. Ketemu dia, mungkin saya pernah ya nunggu 3 jam duduk gitu. Ini mau tak tinggal, tapi nanti orang yang pergi, aduh eman ini. Prakteknya padahal seminggu sekali. Di luar itu nggak bisa ditemui, ya. Ada yang nunggunya lama gitu. Sama dokter tuh karena dia biasanya memerintah, dia nggak suka diperintah. Kan biasanya memerintah ya. Berani nggak pasien melawan dokternya? Oh nggak mau dok, pokoknya nggak bisa. Dia akan dituruti omongannya. Itu terbawa. Jadi kalau kita mau prospektor simple, Anda harus mau ngikuti dia. Ngikuti dia itu maksudnya ya ngikuti pembawaannya dia, ngikuti waktunya dia. Singkat kata uletnya setengah mati. Ya. Kalau Anda bisa, ya selanjutnya tinggal pintar-pintar kita untuk prospek sama dia. Sama sih kalau yang lainnya sama. Ya. Tapi itu bisa ketemu face to face sama dia. Itu butuh perjuangan itu. Ya. Apalagi kalau dokter-dokter yang bedah itu misalkan ya. Saya tuh pernah ya ketemu dokter anestesi. Prospeknya di mana? Di ruang bedah. Iya bener loh. Enak dingin, tapi suatu saat saya pernah duduk ya. Di situ lagi duduk, dok, itu siapa dok? Kok lagi digledek, duduk digledekan dulu. Dia, oh itu dokter bedahnya lagi tidur kecapean. Saya pikir pasti ngeri banget dokternya lagi tidur di sini. Jadi ikuti style waktunya dia, terutama waktu ya. Kalau itu mereka apalagi yang sangat ramai sekali ya, itu waktu buat keluarganya aja nggak ada, apalagi waktu dengerin kita ngomong. Susah, harus cari waktu ngikuti ya. Nah, cara ngikutinya gimana ya? Kita lihat jadwal prakteknya dia. Tapi biasanya kalau orang yang rame, yang dokter top gitu ya, ya dia nggak sesuai dengan schedule itu kadang. Selesai itu udah diburu yang lain lagi. Apalagi kalau prakteknya di beberapa tempat itu susah. Ya. Jadi harus uletnya setengah mati. Ngikuti stylenya dia, waktunya, ngikuti stylenya dia, pembawaannya dia, kita harus bisa ngikuti. Kalau kita udah bisa ngikuti itu, tinggal bagaimana kita prospek ya seperti biasa. Materinya sama kok, nggak ada yang beda. Ya, tuh. Lalu tadi apa? Bagaimana yang tidak bisa full timer bisa nggak direkrut? Oh, perlu nggak direkrut? Yang penting itu bukan full timer atau kalau istilahnya Bu Linda main di media itu overtime. Bukan part time ya. Kalau part time itu orang nggak punya kerjaan. Tapi ini orang yang punya kerjaan, tapi dia kan selama kerja nggak bisa. Maka dia baru kerja prudensial pada saat overtime. Dia lembur kerja prudensial gitu ya. Istilah baru ini. Untuk orang yang seperti itu, yang penting sih bukan seberapa banyak waktu yang dia curahkan untuk prudensial. Memang kalau full seperti saya, seperti kita yang full gitu ya, mungkin lebih oke, lebih fleksibel, bisa ngikuti jadwalnya klien ya. Tapi yang penting sesungguhnya bukan itu loh esensinya. Esensinya adalah seberapa dalam ya hati kita itu connect sama bisnis ini. Itu aja. Seberapa saya dulu waktu mau putusin jadi agent, saya keluar dari kerjaan saya mau jadi, saya udah pikir saya tidak mau jadi agent yang setengah-setengah. Saya pikir jadi agent yang betul-betul menguasai bisnis ini. Itu idealisme yang ada yang saya terapkan untuk diri saya. Sehingga apa yang saya lakukan semuanya untuk bisnis ini. Saya belajar saya apa ya, investasi segala macam. Untuk ini, gimana saya bisa upgrade kemampuan saya, ya, gimana saya bisa membentuk image diri saya, orang itu bisa ngerti saya dengan itu. Itu yang lebih penting, bukan waktunya. Saya banyak di Jogja itu banyak orang yang full time datang ke kantor pagi, buka komputer. Saya pikir sibuk bikin ilustrasi, main game. Ya, itu kalau di diri saya nggak ada game, nggak boleh ya. Sebaiknya jangan, jadi lihat waktunya. Tapi yang terjadi, intinya yang penting bukan kita full atau part time, tapi sungguh-sungguh nggak kita jalanin bisnis ini. Ya. Malahan kalau kita ketemu agent yang udah usia kerja tapi dia nggak punya kerjaan, question mark loh, kenapa dia nggak kerja? Ya kan? Oh mungkin dia nggak punya kompetensi, nggak punya integritas terhadap dirinya sehingga orang nggak mau mempekerjakan dia. Ya, kalau kita ketemu orang yang berhasil, dia pasti sibuk kan? Tapi kita pengen tahu dia bisnis ini, pasti dia nggak bisa langsung lepasin bisnisnya, nggak mungkin. Dia akan jalani secara
paruh waktu. Seperti yang saya lakukan dulu pada saat saya belum jadi agent, istri saya yang kerja. Kami kerja itu mulai jam 6:30 malam. Setelah saya pulang kantor, 6:30 malam sampai jam 9. Naik motor. Satu hari kita komit, satu hari, satu malam saya harus ketemu satu orang. Satu orang itu bukan satu orang baru loh. Pokoknya apakah follow up atau apa, pokoknya satu orang. Karena waktunya terbatas sekali. Ya, satu orang. Tapi dilakukan apa? Konsisten terus, menerus. Sampai akhirnya membuahkan satu hasil yang, lumayan ya. Seperti itu. Pada saat itulah saya memutuskan, oke, saya quit dari kerjaan saya full di sini. Dengan tadi idealisme yang tinggi. Saya harus nggak mau setengah-setengah di sini, saya mau sungguh-sungguh. Kira-kira yang penting itunya, ya. Gimana kita bisa menumbuhkan kepada orang yang kita rekrut semangat, satu keyakinan, satu motivasi bahwa di Prudential ini kamu bisa dapatkan yang lebih loh. Memang untuk bisa dapat itu nggak ada jalan yang mungkin nggak selalu mudah, pasti bergelombang, tapi ada satu pengharapan yang you bisa dapat kalau di sini. Kalau di tempat kerja yang lama mungkin kamu enak, tapi ya segitu-gitu aja. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan. Ya. Oke, menjawab ya. Oke, terima kasih. Lanjutnya Ibu, ya, kacamata. Cuma sejalan dengan waktu kan kita juga pengen ada improvement ya. Mungkin aja saya bisa jadi full time. Tapi sementara saya menuju ke sana gitu, apa yang bisa kita katakan kepada orang gitu kan? Pasti competitive advantage-nya akan lebih kurang ya dibandingkan dengan orang yang full time gitu. Kalau saya bisa mempresentasikan atau menjual diri saya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tadi dibilang ada tips. Yang ketiga adalah jangan paksa mereka, don't push them to buy gitu. Saya pernah punya case bahwa saya tetangga saya kebetulan saya tawarkan gitu PA dan dia bilang, saya lagi bangun rumah. Tapi juga contohnya sama gitu ya. Tapi kan case yang tadi Pak Hans adalah mereka sudah punya Prudential gitu. Sedangkan yang saya mereka belum punya gitu. Saya sebenarnya misi saya baik untuk kalau misalnya memang dalam proses membangun rumahnya terjadi sesuatu apa gitu kan, sebetulnya itu akan lebih meringankan beban mereka. Tapi kita juga kan ya agak susah ya, kita nggak boleh push mereka, tapi kita juga persuade mereka juga tidak mudah juga. Oke, yang pertama dulu ya, apa yang bisa kita jual kalau kita tuh belum full time? Oke, saya ada satu tips nih. Saya pernah ditanya nih sama klien. Saya kan kliennya banyak di luar kota, ya di luar kota. Suatu saat klien saya ngomong, aku ini sebaiknya ngambil sama kamu yang di Jogja. Dia ngerti saya dari Jogja. Atau saya ngambil yang dari sini saja ya. Waktu saya ngomong gini, Bu, Pak, yang penting itu bukan di mana saya ada. Mau di Jogja kayak mau dimanapun itu nggak terlalu penting. Tapi yang penting adalah seberapa komitmen saya untuk melayani Bapak Ibu. Oke, misalkan Bapak Ibu ngambil dari orang agent yang ada di kota ini, dan bagaimana orang itu care nggak dengan Bapak? Itu yang saya jawab untuk case selling. Ya, kotanya satu jauh dari itu. Ini juga sama. Ya. Yang penting Pak bukan apakah full atau saya nggak full di tempat ini. Tapi yang penting Pak, saya di sini kerja dengan sepenuh hati saya. Karena saya yakin bahwa apa yang saya terjun ini itu adalah bisnis yang jangka panjang. Kalau nggak boleh dikatakan seumur hidup. Pada saat Bapak percaya dengan saya, maka kita itu komitmennya seumur hidup Pak. Karena kontrak kita nggak kontrak setahun 2 tahun, tapi seumur hidup. Ya, itu yang harus kita jual. Jadi komitmen yang kita jual untuk melayani dia. Memang Pak, ada orang yang dia full time. Tapi saya karena masih kerja, saya di sini
ya, relatif masih baru, nggak apa-apa diomongkan aja. Ya. Tapi saya sungguh-sungguh Pak di sini, saya pengen ya punya apa ya, orang itu bisa percaya dengan saya dan saya pegang percaya dia untuk jangka panjang. Kira-kira gitu. Itu tips ya. Jadi nggak masalah waktunya, tapi masalahnya seberapa kita komitmen dengan mereka. Toh Pak, kalau Bapak ada apa-apa, prosedurnya sama Pak. Saya tinggal kasih ini, Bapak urus di rumah sakit, rekam medis, itu standar semua Pak. Nggak ada bedanya yang full dengan tidak. Ya. Lalu yang berikutnya Pak, bangun rumah. Oke. Kalau untuk seperti itu kita mesti lihat ya kondisi dia. Oke, dia mau bangun rumah. Lalu kita tuh mau jual ke dia itu premi berapa? Ya. Kalau contoh yang saya tadi, dia lagi bangun rumah sama untuk kantor dia, itu lumayan besar. Dia tunjukin dana segala macam karena dia udah dekat sama saya. Besar. Lalu dia saya suruh ngambil juga gede. 25 juta sebulan itu lumayan loh. Ya. Dia sebelumnya udah punya premi 80.000 US 1 tahun. Ya. Gede kan? Jadi saya mikir, wah ini memang belum memungkinkan sekarang ini. Oke, tahun depan aja pada saat kosong. Nah, untuk case yang ini misalkan, kalau misalkan apa yang dia bangun itu menyedot banyak sekali budgetnya dia, ya, kita sih ngomong, ya kalau ada risiko dengan ibu nanti itu sih benar. Tapi kadang itu nggak masuk ke telinganya dia kalau dia memang duitnya nggak ada, ya kan? Memang nggak ada. Nah, cara yang bisa kita pakai, ya, nggak tahu itu ditarik premi berapa ya? 300.000 udah nggak bisa turun lagi ya? Oh 500. Waduh kalau 500 tuh spellingnya cuma 200.000 ya. Nah nggak apa-apa, kita tetap cerita ya. Yang saya sering cerita pengalaman ya, gini, ini saya cerita rekaan ya, cerita rekayasa maksudnya dibikin bukan kejadian sesungguhnya. Saya ngomong, Pak Bu, saya tuh punya langganan. Apalah ngomong aja jual mie goreng atau jual apa gitu ya. Saya tuh suatu saat ngomong sama bapak ini, Pak, kalau saya misalkan ambil uang bapak 10.000 sekarang, besok bapak mau masih jualan nggak kira-kira? Yang mau masih jualan. Kalau saya ngambilnya setiap hari kan, gimana Pak? Oh ya nggak apa-apa. Oke, saya ambil setiap hari. Saya ngomong sama dia, bapak stok saya setiap hari 10.000, sebulan kan 300.000, ya. Bapak stok saya rutin selama berapa tahun tergantung kita mau ya, 10 tahun, 7 tahun atau berapa. Nanti setelah selesai itu Bapak akan dapat apa? Sekarang Bapak masih di MPR, nanti Bapak bisa sewa tempat yang lebih oke, bahkan mungkin beli. Selama Bapak nabung dan sampai usia Bapak lanjut, kalau Bapak ada sakit, Bapak bisa ada cover dari sini. Kita bisa cerita dengan itu, satu. Jadi kita bandingkan dia misalnya profesinya apa dengan tukang mie loh, masa kalah sama tukang mie gitu ya. Misalkan gitu ya. Atau kita bisa cerita yang lain, misalkan kita lihat anaknya masih gede atau udah kecil? Balik. Udah gede atau masih kecil? Nah, masih kecil. Kita bisa lihat, kita bisa sentuh dia dengan jadi anaknya. Pak Bu, oke, rumah ini penting, ya, penting. Tapi coba ibu lihat anak-anak. Mereka, ibu kan bangun rumah itu tujuannya supaya mereka bisa hidup dengan lebih oke, lebih enak kan, lebih luas ya. Mungkin dikasih AC, semua lebih, ya mereka bisa main-main, mereka bisa belajar gitu. Tapi Pak, Bu, kalau itu semua bisa terjadi kalau kita sehat. Sekarang dalam proses pemandian Bapak keluar uang banyak. Bisa dibayangkan nggak Pak kalau suatu saat terjadi risiko sakit atau apa? Tidak sekarang Pak. Orang sakit itu bukan sekarang atau terakhir enggak, tapi di tengah-tengah loh. Kasih cerita, orang yang sekarang lagi sakit di UGD, di IGD, itu sebelumnya mungkin mereka masih cerita-cerita, masih seneng-seneng kan? Tiba-tiba ada satu risiko sakit dia mondok. Atau orang yang sebelumnya lagi, ini kejadian nyata, kita bisa cerita kalau kita ngerti ya, lagi dansa-dansi sama istrinya tiba-tiba jatuh meninggal. Ya, dia nggak rencanakan semuanya itu. Ya, sama seperti Bapak sekarang, oke Bapak ini bagus sekali Pak, tapi coba Bapak hitung lagi anggarannya. Kalau Bapak sisihkan cuma sedikit itu, tapi itu besar nilainya buat ini. Yang penting cover insurance dulu, Bapak tercover dulu. Kita bisa cerita. Ya. Tapi kembali, itu semua akan bisa diterima dia, masuk ke telinganya dia, ke pikirannya dia, kalau dia masih ada uang. Kalau dia nggak punya uang lagi, susah masuknya. Ya, itu cuma cerita tapi susah.
Jadi kita mesti lihat. Kalau saya lihat, wah ini katanya nggak mungkin ini, duitnya nggak ada, udah nanti aja deh, ya, gitu ya. Kira-kira masih ada potensi. Dalam kasus ini dia potensi, sebenarnya dia masih potensi untuk bisa itu saya kasih ilustrasi yang sama yang Bapak berikan tadi. Judulnya misalnya at least Ya, jadi memang kalau kita misalnya dalam kondisi ya kalau saya nggak dapat income dari sini, saya tetap bisa dapat dari orang tua, dari suami, itu memang susah. Tapi Anda bayangkan misalkan kalau saya nggak kerja bener di sini, saya nggak dapat case, nggak dapat komisi, saya nggak bisa hidup loh. Itu pasti lain ceritanya. Sama seperti orang misalkan, kalau Anda misalkan ya, Anda bisa baca bukunya Tung Desem Waring, itu bagus. Ya, Financial Revolution itu bagus dia. Dia cerita gini. Ini saya termasuk gemuk ya. Kenapa saya nggak bisa kurus? Karena nggak ada niat yang luar biasa kan? Nah, dia ngomong di buku itu, ini saya nyadur ya. Kalau misalkan ada aturan, kalau dalam masa 1 minggu saya nggak turun 20 kilo, saya akan dihukum mati misalkan. Pasti beda ceritanya. Pasti beda ceritanya. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Kalau saya nggak close sebulan minimal 2 case, saya ya apa? Nggak makan. Saya ya usahakan uang dari orang tua itu jangan dianggap. Anda kerja dapat duit dari sini misalkan. Karena seringkali hal-hal yang kayak gitu tuh membuat kita jadi terlena. Ya. Saya kalau nggak apa-apa, saya tetap bisa jalan dari suami saya, dari masih ini. Tapi yang anggap itu semua nggak ada. Ya. Anda betul-betul hanya dari sini. Coba. Ya. Tapi kalau menurut saya sih lebih enak kalau kita dimotivasi dengan sesuatu yang positif. Itu akan lebih memacu kita. Ya, daripada dipacu oleh ketakutan membuat kita jadi nggak nyaman, ya mendingan, saya kalau kerja ini saya bisa keluar negeri, saya bisa ngelihat apa yang saya sebelumnya nggak pernah bayangkan, nggak pernah saya lihat, itu akan lebih bagus. Ya. Yang kedua apa tadi? Oh, image tentang asuransi itu kenapa terbentuk jelek? Ya karena yang melakukan sebelumnya nggak baik, hanya melihat untuk dirinya sendiri. Itu satu sisi jelek untuk industri, tapi dari sisi yang lain kita lihat sisi positifnya ya, positif buat kita loh, yang mau kerja bener. Saya selalu ngomong sama klien yang dia punya negatif thinking dengan istri, saya ngomong, oke Bu, memang benar seperti itu, betul yang Ibu katakan, ya. Saya ada pengalaman dari cerita teman, ya, dia titip duit ke temannya untuk store for premi, dibawa lari kok Bu, apalagi dengan orang yang tidak dikenal. Maka Ibu harus pinter-pinter milih agent yang menghandle itu. Saya dikenalkan oleh bapak ini sudah saya layani cukup lama, tentunya dia nggak akan mau mereferensikan orang yang dia tidak yakin baik untuk melayani Ibu, karena itu teman dekatnya atau saudara gitu. Saya diminta datang ke Ibu, kita bisa jual itu, ya. Jadi tidak usah menutup diri bahwa memang di industri ini ada orang yang betul-betul mau sungguh-sungguh profesional. Ada orang yang cuma mau short term aja, dapat hit and run, setelah selesai oke, bye-bye, sudah dapat duit ya, nggak mau komit info betul-betul di sini. Memang ada yang kayak gitu. Itu dari satu sisi memang negatif, tapi sisi yang lain kita ambil positifnya. Berarti kesempatan buat kita yang mau kerja dengan benar dan orang bisa ngelihat. Yang penting orang lain bisa ngelihat tuh ya. Kalau Anda cuma ngomong, Bu, saya ini kerjanya benar, Bu, saya jujur, tapi orang lain nggak ngelihat Anda punya satu kelebihan, ya orang nggak akan mau, ya. Tapi kalau orang lain melihat, oh iya ini memang lain, nggak sama dengan agent-agent yang saya temui. Itu sering poin buat kita. Maka tadi upgrade terus kemampuan kita, ya, gitu ya. Oke, masalah demotivasi, kita bisa belajar dari leader-leader kita. Semua itu mereka punya dreams, ya. Jadi kita mesti set up dreams. Kalau itu tidak ada, susah. Kita akan muntaber, ya. Mundur tanpa berita. Oke, silahkan. Siapa tadi? Ya. Saya mau nanya tentang bagaimana menjelaskan dengan baik tentang resiko investasi kepada calon nasabah kita, gitu. Satu aja ya. Oke. Pak, Bu, yang namanya investasi, kalau Bapak pengen untung gede, Bapak harus bersedia menanggung risiko yang gede, ya. Sebaliknya kalau Bapak nggak pengen risiko, Ibu nggak pengen risiko, ya Ibu nggak bisa berharap hasil yang tinggi. Itu dalil utama yang harus kita ceritakan, ya.
Kalau ada orang Bu cerita, oh ini pasti kok Bu dapat 25%. Pasti. Kalau untuk ukuran yang bisa sekarang Bu, menurut saya sih itu cuma angin surga aja. Gak mungkin sesuatu itu pasti, ya. Apalagi untuk kontrak yang jangka panjang, itu ya bisa dikatakan omong kosong. Ambil perumpamaan gini. Misalkan Bu, Ibu punya uang 1M, ya, punya uang 1M cash nih. Ibu mau simpen. Pertanyaan saya, kesempatan investasi apa yang paling aman? Yang paling pasti itu apa? Deposito. Deposito, oke. Deposito. Kalau saya misalkan punya uang 1M, saya datang ke bank. Bang, ini saya punya uang 1M, saya mau simpan di bank Anda selama 10 tahun. Kamu mau kasih bunga berapa ke saya? Nggak ada. Ya bisa jawab nggak? Nggak. Nggak ada. Kenapa? 1 tahun. Kepanjangan kan? Nggak bisa. Apalagi contoh misalnya itu yang tinggi. Jadi kalau kita mau dapat hasil yang tinggi, ya kita harus mau menanggung risiko yang tinggi dan sebaliknya. Nah, yang jadi problem adalah bagaimana kita mengelola risiko tadi, ya kan? Risiko itu bisa dikelola. Salah satu aspek yang menentukan bagaimana risiko dikelola adalah waktu. Waktu. Semakin panjang waktu yang kita time frame-nya itu semakin panjang. Saya simpan sekarang, tapi uang ini nggak akan saya ambil nanti 20 tahun lagi mau baru akan saya ambil. Maka saya akan lebih leluasa mengelola uang saya ini. Oke? Tapi semakin pendek waktu yang diberikan pada saya untuk mengelola duit saya, maka saya nggak akan leluasa. Misalkan, saya mau simpan uang ini, misalkan, tapi mau saya ambil ya nanti ya 2 tahun lagi. Saya nggak akan simpan dalam aset yang berisiko. Kalau ada yang ngomong, oh simpan di saham aja ini bisa untung, ya tapi bisa rugi. Kalau pas harga sahamnya naik, kamu butuh uang, enak untung. Tapi kalau pas harga sahamnya turun, kamu pas butuh uang, harus diambil, bagaimana? Rugi kan? Jadi kalau waktunya semakin pendek, kita nggak bisa, ya nggak bisa main-main dengan uang ini untuk dikelola lebih dinamis lagi. Ya, jadi kunci utama untuk mengelola itu, untuk mengelola risiko adalah waktu. Waktu ini berapa lama kita akan simpan bergantung pada apa? Tujuan kita untuk simpan uang itu apa? Ya, maka di sini jelas harus ada tujuannya. Kalau Bapak simpan uang ini untuk dana pensiun, Bapak masih umur 30, berarti kan masih panjang Pak. Gak apa-apa Bapak simpan di aset yang agak dinamis kayak managed fund atau equity. Memang dia ada kalanya turun, tapi trennya itu naik Pak. Ya, selama Bapak nggak ambil uang ini nggak ada masalah Pak, Bapak nggak akan rugi. Ya, tapi nanti dekat-dekat Bapak mau ambil uang ini, dananya kita pindah Pak ke tempat yang aman. Kira-kira kayak gitu. Ya, jelas ya? Iya, sudah jelas Pak ya. Katakan apa adanya dengan smart. Nah itu dia. Ada lagi siapa mau bertanya? Oke silakan. Selamat pagi. Saya mau nanya tentang tadi kan selling with empathy. Itu kan di sini dikatakan ini bisa diterapkan mungkin bagi agen jika kita tidak ada kesulitan dalam keuangan. Ya. Untuk agen-agen yang baru misalkan, kalau untuk Pak Handoyo sendiri itu menerapkannya langsung mengajarkan secara selling with empathy atau ada metode yang lain yang kira-kira lebih meyakinkan bahwa agennya akan tetap stay atau on the track gitu loh. Ya. Mungkin itu, makasih. Oke. Berarti new agent yang dia belum ada income nggak bisa terapkan ini bukan? Maksud saya gini, yang saya lakukan kalau ketemu orang, saya akan lihat orang itu, ya. Saya nggak asal closing. Contoh yang lain yang dari saya cerita, dia sih kalau closing 1 juta, 2 juta sebulan sih bisa. Tapi saya nggak mau closing dengan yang seperti itu. Ya, ada 1 cerita misalkan, ini ya. Ada 1 cerita, ya. Baterainya habis. Tadi nggak apa-apa. Ada 1 cerita, saya nominee agent, ya, nominee agent. Saya melihat orang ini nasabahnya ya, itu dia punya potensi dan dia punya kebutuhan untuk cover yang besar. Lalu saya cerita ke dia, saya buatkan proposal, preminya gede, ya. Dia, oh ya oke, saya pertimbangkan, tapi saya masih ada keperluan, jadi mungkin nanti bulan depan. Ya, bulan depan saya nggak bisa datang ya, nggak bisa nemeni dia.
si agent ini dia belum mau. Sehingga waktu jalan terus si agent ini nggak sabar. Lalu dia datang ke orang tadi, dia kasih proposal lebih kecil, Pak, nggak usah yang tinggi itu Pak, Bapak yang kecil ini juga nggak apa-apa kalau nggak bisa. Si nasabahnya bilang apa? Oh saya nggak tertarik, saya pengen yang itu, yang tinggi. Ya, karena apa yang tinggi itu yang saya ceritakan dia bisa memenuhi kebutuhan dia. Ya, tapi memang itu nggak gampang. Ya nggak gampang masih gini. Kalau mengikuti stand itu mentah-mentah, ya mungkin nggak bisa closing loh. Itu bisa diterapkan kalau kita yakin dengan diri kita bahwa orang ini nggak mungkin lari ke tempat lain. Dia pasti closing dengan saya. Itu kita harus punya keyakinan yang kuat. Ya, kalau untuk you agent saya nggak ajarkan kayak gitu. Ya, saya ngomong sama dia jujur. Yuk jangan contoh cara saya ini mentah-mentah. Ya, itu susah. Maksudnya, kamu contoh filosofinya bahwa apa? Kamu jangan terlalu janji yang manis-manis kepada klien kamu. Ya, jangan janji yang melebihi apa yang kamu bisa. Perhatikan kepentingannya dia. Oke, itu jalankan. Ya, sambil jalan. Kalau kita ingin meningkatkan rate kita, bukan rasio closing, besaran closing kita. Kalau dulu mungkin cuma 4 juta per case, jadi 6 juta, jadi 10 juta. Kalau kita punya 20 juta per case, ikuti cara saya. Ya, gitu ya. Kalau sekarang ini nggak akan saya terapkan untuk closing ke 500.000 enggak akan saya terapkan cara kayak gitu. Ya, yang saya ceritakan tadi itu untuk konteks yang saya lakukan untuk kita bisa close case yang besar. Ya, tapi untuk close case yang biasa, ya saya tetap biasa aja, ngapain? Pakai yang rumit-rumit nggak ada gunanya. Ya, maksud ya gitu ya, nangkep ya. Filosofinya sama, kita kerja untuk orang lain supaya orang itu dapat manfaat. Dari sana saya bisa dapat sesuatu. Ya, saya harus kerja ngomong apa adanya, jangan menjanjikan yang muluk-muluk, jangan menjanjikan apa yang manis-manis di depan. Ceritakan apa adanya, tapi deliver lebih dari apa yang kita sampaikan. Orang akan senang dan komit dengan pekerjaan kita untuk melayani mereka. Itu resepnya. Tapi seiring dengan waktu kan kita nggak mungkin dong pengen cuma closing 1 juta terus misalkan ya. Kan kita pengen upgrade nih kemampuannya. Ya. Belajar, upgrade kemampuan kita sambil ya itu mulai masuk ke sana. Kalau kita ketemu orang yang dia misalkan punya kebutuhan yang tinggi ya, kita asal jual ke dia, nggak ada gunanya loh buat dia. Kasarannya dia misalkan punya kemampuan ya, harusnya kita kasih UP 1M, cuma dikasih 100 juta. Buat dia nggak ada gunanya, ibaratnya seperti itu. Ya. Buat kita asal closing aja, tapi itu masih ada peluang ya untuk misalkan dari asuransi lain masuk untuk bisa ambil ya potensi yang kita nggak garap dengan full tadi. Itu konteksnya di situ. Ya. Menjawab ya Mas ya? Oke. Mungkin pertanyaan satu lagi yang terakhir ya, karena waktu sudah semakin pagi. Jam 10 ya? Iya. Mungkin masalah diskon ya. Kan sekarang kan Prudential tuh banyak sekali ya. Kita saingan sesama Prudential gitu ya. Ini kejadiannya udah lewat sih, cuman saya pengen tahu kalau Pak Hando yang di posisi saya apa jawabannya gitu loh ya. Dan ada juga yang belum selesai gitu kasusnya. Jadi saya pernah ngalamin itu ada nasabah telepon saya sendiri, memang itu kakaknya, adik saya mau masuk asuransi pasti punya karena dia mau ambil KPR gitu ya. Dan uang pertamanya lumayan besar gitu ya, 500 juta gitu ya, preminya 1,5 juta. Nah terus pas waktu saya datang emang udah lu nggak usah terangin lagi, yang penting lu kasih diskon. Saya bilang nggak bisa, ada proof flyer aja saya bilang gitu kan. Akhirnya saya pergi tanpa kasih diskon, di tengah jalan dia telepon saya, Teli katanya, ini ada teman saya Prudential baru datang, dia kasih diskon 20%. Saya bilang, terus kamu kasih berapa? Saya bilang nggak bisa Pak, kita cuma kasih itu 10% itu gak proof flyer Bapak utang sama saya, harus kasih hot prospect, saya bilang gitu. Ya take it or leave it, dia bilang gitu. Kan karena itu nyerobot, Prudence yang agen yang lain nyerobot, yang kedua itu dia enak aja dong kasih. Akhirnya ya udah saya mau nggak mau saya kasih kan. Nah itu kejadiannya. Terus yang ini yang belum lama ini dan saya juga masih kejar dia ini case-nya 2 juta sebulan, artinya 19 juta ya. Terus udah tanda tangan, udah sign semua. Cuma waktu itu kan udah malam, jadi KTP sama kartu kreditnya belum di copy. Saya bilang besok fake-in aja. Pas besokannya saya tanya-tanya, tarsok, saya tanya kenapa ya?
ada agen prudensial katanya, kasih diskon lagi. Nah saya juga bingung ya, itu tuh udah janji, kayaknya sih tapi dia sih nggak ngomong diskon, tapi saya rasanya itu pasti diskon karena dia ngomong begini, diterangin gini, oh saya bilang ini pasti diskon. Kalau menurut Pak Handoyo, apa yang harus saya lakukan? Karena saya waktu itu udah enak 20% kasih dia tuh, yang sebelumnya gitu ya. Terus ada lagi yang pernah lewat juga, nih saya ada 3 proposal, satu tetangga gua sebelah, satu lagi saudara, satu lagi lu. Nah, gue minta 20% lagi. Nah saya bilang, aduh, ya saya bilang kejadiannya begini terus akhir-akhir ini gitu ya. Jadi terlalu banyak prudensial. Nah itu bagaimana Pak Handoyo, kalau posisi saya ini yang tarsok itu udah taken sama saya, tinggal kasih itu kan kartu kredit sama KTP. Itu gimana jawabannya? Oke, ya. Dia waktu itu ngambil, bentar saya ingat-ingat ya, 50 juta setahun, ya 50 juta setahun. Medical tipe E, ya medical tipe E udah semua. Saya telepon priority, ya dan saya akan member priority. Saya telepon, Bu, itu gimana hasilnya? Oke, siap untuk issue. Saya ngomong, jangan di issue dulu Bu. Lucu ya, udah mau di issue, nggak boleh ya. Jangan di issue dulu Bu. Karena apa? Saya punya feeling orang ini bisa lebih. Oke, di hold dulu. Saya dari Surabaya pulang sampai bandara, langsung ke rumah orang itu. Ini Jogja, ya. Langsung ke sana. Masih bawa tas itu segala macam. Pas saya ngomong, Pak, ini case-nya udah oke, Pak. Lalu saran saya sih Bapak tingkatkan lagi. Gitu. Intinya saya minta dia untuk naikin lagi. Diskusi. Oke, akhirnya dia mau naik jadi 80 juta. Jadi 50 menjadi 80. Oke, besok ya ini. Udah semua persis yang ibu cerita. Nah, besok saya datang. Waktu saya nyampe di rumah dia langsung nyambut saya. Aduh Malik, aduh sorry, udah minta maaf dulu. Sorry ya, aku ngerti kamu tuh profesional gini, wis pokoknya minta maaf. Singkat cerita dia ngomong gini, kemarin tuh aku telepon sama saudaraku di Citibank. Kasih tahu ya, mungkin dia untuk tukar pikiran karena menurut dia uangnya kan besar. Aku mau ngambil prudensial dengan premi sekian, cover ini gitu ya. Pas saudaraku ngomong, sebentar jangan ngambil dulu. Rupanya saudaranya ini agent prudensial juga. Kamu ngerti nggak hasilnya berapa dari case itu? Dia cerita, ya cerita komit. Udah kamu ngambil sama aku aja nanti semua uangnya ambilin. Nah lebih kejam lagi ya itu ya. Saya denger itu kurang ajar siapa ini ya. Tapi saya tenang. Oke, setelah itu dia sudah selesai ngomong semua. Saya ngomong, oke, iya memang Pak, yang kayak gitu tuh banyak. Tapi Bapak lihat, kenapa dia nawarkan diskon? Ya, kalau saya nggak nawarkan diskon sama sekali Pak, karena saya ingin betul-betul melayani Bapak jangka panjang. Ya, untuk itu saya butuh uang Pak, untuk saya sendiri juga untuk Bapak, saya kembalikan lagi. Ya. Akhirnya saya ngomong sama dia gini, Pak, terserah Bapak bisa pilih, ya. Kalau Bapak ambil sama dia, Bapak lihat jangan hanya sekarang, karena Bapak nggak mau beli harga, Bapak mau beli satu kepastian. Kalau Bapak ambil sama saudara Bapak, pertanyaannya Pak, ke depan dia masih komit gak dengan Bapak? Saya Pak, kemarin malam-malam datang itu sudah disetujui loh Pak. Tapi saya lihat Bapak punya kepentingan Bapak. Mumpung sehat Bapak perlu lebih gede. Saya ngeliat kepentingannya Bapak. Ya, oke, selesai sampai situ. 1-2 hari saya datang lagi, akhirnya dia tetap ambil. Ya, saya ngomong sama dia terakhir tuh, Bapak Bapak tetap ambil. Yang kita sudah sepakati 50 juta sama saya. 30 juta kalau Bapak mau ambil, silakan sama izin sama yang saudaranya Bapak, silakan diambil diskonnya. Saya nggak urusan sama itu. Tapi aturan perusahaan kalau ketahuan itu bisa determinate saya mungkin. Akhirnya dia tetap ngambil 50 juta sama saya tanpa diskon, dan 30 jutanya ngambil sama siapa coba? Dia sebagai agennya sendiri. Yang Jakarta gigit jari nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi istrinya saya rekrut jadi agent untuk 30 jutanya yang tambahannya, ya 50 jutanya tetap masuk saya. Pada saat dia bayar uang itu setengah tahunan, saya ngomong sama dia, Pak, apa yang Bapak bayarkan ke saya sekarang ini, ya manfaat yang Bapak dapat akan jauh lebih gede daripada uang ini Pak. Udah nggak ada komplain lagi setelah itu, ya. Jadi di sini kita lihat orang itu akan melihat, ya, akan mikir. Ya, contoh Bapak tadi lumayan loh itu, API-nya lumayan itu, karena dia banyak ke insurnya, dia minta insurnya banyak.
lumayan. Tapi dia akan melihat apa sih yang tak dapat sekarang? Oh, potongan harga katakanlah 10 juta. Tapi ini kontraknya kan jangka panjang. Dia pasti akan berpikir untung ruginya ya. Jadi di sini kita harus yakinkan kepada prospek kita bahwa apa yang dia bayarkan, apa yang dia berikan ke kita itu nggak sebanding dengan manfaat yang akan dia dapat. Itu harus nyata, harus kelihatan bedanya. Ya, dia ngerti saya tunjukin, Pak, saya bisa jelaskan Bapak ini, Bapak bisa buka pikirannya sehingga Bapak perlu insurance seperti ini. Karena apa, Pak? Setelah kita diskusi, saya tunjukin ke Bapak kan. Saudaranya Bapak, belum tentu dia bisa jelaskan seperti ini. Karena untuk bisa jelaskan seperti Pak, mesti sekolah. Saya tunjukin saya sekolah ini. Tak tunjukin semua. Saya jual kompetensi diri saya. Sehingga ada bedanya. Tapi kalau kita nggak ada bedanya, itu susah, terus terang. Contoh agent saya, udah mau closing, didatangi, sama. Prudensial juga, kasih diskon. Ya. Pas saya ngomong, oke, saya ketemu sama dia, tapi agent saya takut. Nanti saya mau jelaskan ke dia tentang prudensial seperti apa. Nggak mau, takut gitu loh. Udah nggak usah. Akhirnya memang masuk ke si yang kasih diskon tadi. Saya mau nggak apa-apa, kamu tetap komit dengan profesionalisme kamu tetap akan bisa berhasil kok. Tanpa kasih diskon itu harganya kita. Kalau kita compete ya, kita pengen dapat case dengan cara yang kayak gitu, nggak ada nilainya loh, nggak ada satu kebanggaannya buat kita. Ya, klien-klien saya misalkan yang di luar kota, mereka sangat respect. Ya, saya datang, contohnya nanti malam saya ke Jakarta, besok pagi saya ke Makassar. Itu mereka jemput saya loh, jemput saya tidur di rumahnya dia, saya dikasih referensi diantar, kurang apa coba? Kalau mereka tidak trust dengan saya, ya, kalau mereka tidak melihat ya bahwa mereka dapat sesuatu, ya, nggak mungkin bisa seperti itu. Itu kuncinya di situ. Jadi kalau kita nggak ada satu selling point, kelebihannya, ya, dengan agent manapun lah, nggak hanya Prudential, ya memang agak susah, ya, agak susah. Jadi waktu kita ngomong, yuk kalau dikasih diskon, oke lah, kamu bisa dapat sekarang, tapi pertanyaan ke depan itu bagaimana? Saya betul-betul care dengan Anda. Kalau dia percaya dengan apa yang kita omongkan, dia akan ambil dari kita. Tapi kalau dia bilang, oh yang ngasih diskon ini juga ngasih service dengan saya, secara skill segala macam sama kok. You jelaskan kayak gini, dia juga jelaskan kayak gini, persis sama. Itu terus terang memang nggak bisa. Orang pasti akan mikir kan, sebagai klien ya, dia akan mikir cost and benefitnya. Kadang-kadang mancing juga, mancing. Nah, betul. Ya, seperti yang tadi ya, dia nggak ngomong ini, tapi dia ngomong potongannya berapa. Maka di sini perlu kita punya punya pegangan gitu loh. Maksudnya, prinsip saya tidak mau kasih diskon. Kalau you minta, saya akan kasih diskon berupa komitmen saya untuk melayani Anda sampai jangka panjang. Sekali kita melanggar itu, maka kita akan masuk seperti lingkaran setan. Karena mental kita juga ikut kan, pengaruh gitu loh. Waduh, kalau nggak tak kasih nanti nggak dapet case. Kasih diskon. Terus terulang. Jadi satu kebiasaan. Itu bahaya. Perlu prinsip. Pokoknya kalau you minta diskon, no, you ambil dari agent lain. Justru dengan cara semacam itu orang menghargai kita. Orang kan melihat kita, oh ini punya prinsip agentnya. Dia pasti ngeliatnya dia dengan benar. Sambil kita upgrade kemampuan kita ya. Kalau kita cuma so-so kemampuannya, ya orang jadi nggak terlalu ini sama kita. Harus seiring, ya, seiring. Jadi ibaratnya itu tadi waktu saya mau berangkat ke sini, saya dengerin ini Smart FM ya di radio. Itu ada satu hal yang bagus ya. Dari Brian Tracy dia cerita. Salah satu ya untuk bisa kita kasih bisa punya selling point ya. Salah satunya kita harus punya diferensiasi. Ini penting. Diferensiasi maksudnya gini loh. Kalau orang lain seperti ini, saya punya satu kelebihan yang orang lain nggak punya misalkan. Baru orang lihat, oh beda ya. Diferensiasi tidak harus sesuatu yang powerful, enggak. Kemarin waktu di Medan saya cerita tentang soft selling, ya. Prinsipnya mirip seperti ini, tapi ada sedikit ini ya. Ibaratnya gini, kalau saya misalkan ada di satu kerumunan, misalkan ini satu bidang ya, dikasih warna hitam semua, hitam. Itu kan ibaratnya mewakili hard selling. Segala macam cara dilakukan, ya. Lalu saya ada di tengah-tengah atau dimanapun, warnanya cuma kuning. Orang lebih lihat hitamnya atau kuningnya. Itu diferensiasi. Kalau kita agent di pasar tuh,
Ya, image-nya adalah orang, oh ya agent asuransi suka ganggu. Ya semangat sih semangat, tapi mengganggu privasi orang ya. Kita lain. Oh agent asuransi cuma cari untuk dirinya sendiri. Ya nggak terlalu menggali kebutuhan kita gitu misalkan. Tapi kita beda, kita benar-benar ada satu hal yang beda. Orang akan, kalau orang lihat itu dia akan lagi kita. Ya, kuncinya di situ. Ada satu diferensiasi yang membedakan kita dari agent yang lain. Baru kita bisa, no, saya nggak mau diskon. Orang lain kan, oh silakan, tapi yuk jangka panjang loh ini. Yakin nggak kalau dia mau melayani kamu? Mungkin 1 tahun, 2 tahun dia mau melayani, tapi 2-3 tahun berikutnya bagaimana? Saya waktu saya untuk bisnis ini aja, misalkan dijual itunya, ya, gitu. Ada satu yang dijual. Oh ya kalau diskon ketahuan ya, ada saksinya, bikin tertulis, kasih perusahaan dipecat itu agentnya, terminate. Betting. Ini bisa. Twisting, rebating itu nggak boleh. Ya, twisting itu saya punya ini, misalkan ya, ini sering saya jumpai kalau saya mau sih gampang. Saya ketemu ibu ini misalkan ya, Susan. Dia udah punya polis prudensial nih. Saya jelaskan orangnya, Susan tertarik sama penjelasan saya, pengen saya handle. Dia ngomong, bisa nggak polis saya ini dioper ke kamu? Kalau saya mau jahat sama si agent ini, oh bisa Pak, dengan senang hati. Gampang kalau mau ngakali itu gampang, tapi saya nggak mau. Ya, harus punya prinsip, karena apa? Kalau saya ngambil case-nya teman atau case-nya orang lain, event itu bukan prudential, berarti kan saya mematikan rezekinya dia ya. Sometimes mungkin, nah jangan ya, jangan. Hah? Hah? Oh ada, tanya ke leadernya, ada. Twisting, rabating itu nggak boleh. Nggak hanya di prudential ya, di semua di industri ini nggak boleh, ya, dilarang. Jadi itu kita main yang fair pasti nanti kalau kita itu memang istilahnya kalau rezeki itu saya percaya kan berkat. Kita usaha, ya. Kalau kita kerja dengan benar, saya yakin apa yang kita cita-citakan tuh kalau memang sudah waktunya istilahnya gitu ya, pasti kita dapat. Tapi kembali, jangan menghalalkan segala cara itu berbahaya buat kita maksudnya ya. Contoh ya, kalau kita misalkan pengen dapat case, lantas menghalalkan segala cara, orangnya udah tahu sakit, nggak ditulis. Anda sejahtera nggak waktu makan hasil komisinya? Enggak kan? Sama. Ya, kalau kita kerja dengan benar, kita terima komisi itu, wow, nggak ada pikiran takut, nggak bisa, kita bisa tidurnya ya. Gitu ya. Oke? Oke. Waktu sudah semakin pagi. Sudah dilawat semua tenaga. Besok masih ketemu lagi. Kita tutup sesi ini dan sebagai rasa terima kasih kita kepada speakers kita Pak Handoyo, kita undang Ibu Helen untuk memberikan bingkisan. Mari kita berdiri semua. Luar biasa ya. Bapak yang satu ini banyak berikan kita ilmu hari ini. Banyak nggak? Saya percaya dia punya integritas yang tinggi, dia juga punya komitmen yang tinggi. Tahu nggak? Tadi malam nyimak nggak apa yang dia cerita? Dari Surabaya sampai Jogja jam 4 pagi ya Pak? Sampai jam 4 pagi dia nggak tidur sebentar dong Pak ya. Jam 11 naik pesawat lagi ke Jakarta ke sini. Malam ini dia pulang lagi ke airport, tidur di airport. Besok pagi berangkat lagi ke Makassar. Bagaimana komitmen dia? Cuma mau sharing di sini 2 jam. Coba, kira-kira bagaimana komitmen dia? Tinggi ya? Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Handoyo. Dia sudah memenuhi undangan di sini dan dia nggak menolak untuk diundang di sini. Dia begitu komitmennya dan kita banyak ilmu yang didapat. Thank you Pak. Sharing tadi bermanfaat buat kita ya. Happy selling ya selalu ya. Oke, perhatian sebentar, ada pengumuman saudara-saudara. Bagi saudara yang mengikuti kelas ini, keluar di depan sana itu ada aqua, ambil 1 orang 1 botol aquanya. Ya, dan rotinya 1 orang 2. Dan saya yakin saudara semua sudah dewasa,
Jadi ambil 1 orang 2. Dan sebentar belum selesai. Ya, sama besok makan pagi itu breakfastnya itu jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Ya. Terus pengumuman berikutnya setelah selesai ini saudara bisa beristirahat, siapkan waktu untuk besok. Sukses buat saudara sampai besok pagi.